Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vivian Safayafiah, NIM 1705520166 dari kelas D1, Program Studi Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan tutorial penyelesaian KAAC1 dan KAAD1, di mana pada KAAC1 membahas tentang persediaan barang dan pada KAAD1 membahas tentang asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Oke teman-teman, kita mulai aja untuk menyelesaikan KAAC1 dan D1. Di sini saya sudah diberikan soal oleh dosen pengampu saya pada perusahaan PT Adiwerna. Dan untuk ini yang persediaan untuk tahun 2011 dan pada beban asuransi atau asuransi dibayar di muka itu pada tahun 2005. Oke teman-teman, kita mulai aja untuk pengerjaan KAAC1. Di sini kita lihat soalnya dulu ya teman-teman. Untuk KAAC1 sudah diketahui perhitungan klien pada tanggal 31 Desember 2011, yang ini ya teman-teman. Ini. Kemudian untuk ada juga sudah diketahui voucher pembeliannya. Kemudian ada harga observasi perhitungan fisik persediaannya. Dan ini ada jumlah botol dan jumlah ons per botol maupun per boxnya ya teman-teman. Nah, kita kan tadi diminta untuk menyelesaikan KAAC1 menggunakan metode biaya dan menggunakan metode persediaannya FIFO dan melakukan jurnal penyesuaiannya ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu harga pokok produk per unitnya ya teman-teman. Nah, dengan cara melakukan pricing test, di mana untuk melakukan pricing test ini, kita harus melihat terlebih dahulu voucher-voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Nah, kita lihat dulu nih, dilihat dulu hasil observasinya ya teman-teman. Hasil observasi perhitungan fisiknya. Pada 31 Desember 2011, di sini sudah diketahui hasil observasi perhitungan fisik persediaannya, di mana pada jenis A lemon itu 350, pada jenis B handy cream 560, pada jenis persediaan C essence ada 450 dan D moisturizing ada 425 dan E ada 450. Nah, untuk melakukan pricing test, kan tadi pada PT Dana Adiwerna ini melakukannya kan dengan persediaan FIFO, di mana pada persediaan FIFO itu kan barang yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Sedangkan untuk auditor menghitung persediaan yang masih ada, kita hitung mulai dari akhir bulannya teman-teman, pada bulan Desember. Jadi kita lihat untuk melakukan perhitungan, kita mulai pada pemvoucheran selama bulan Desember tahun 2011. Kemudian nanti kalau misalnya dalam kuantitasnya ini masih kurang, kan di sini ada pembeliannya tuh dengan berapa box. Nah, kalau masih kurang nanti kita bisa melihat di bulan berikutnya, bulan yang belakangnya ya teman-teman. Oke, kita mulai aja untuk melakukan perhitungan persediaan pada jenis persediaan A601 lemon. Kita mulai dulu ya teman-teman. Kita lihat pada voucher pembelian di bulan Desember. Apakah ada untuk yang produk untuk persediaan yang A? Ternyata ada sebesar 200 box
dengan harga 294. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke perhitungan persediaan pada jenis persediaan A601 lemon. Di sini diketahui 350 box, di mana harga NVR-nya itu 5.500. Sebelum itu kita cari terlebih dahulu voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Apakah pada voucher ini terdapat persediaan A pada bulan Desember? Dilihat ya teman-teman. Nah, ternyata ada. Untuk bulan Desember 2011, di sini untuk produk A ternyata melakukan pembelian sebesar jumlah boxnya itu 200 box dengan harga 294.375. Oke, sebelumnya kita tulis dulu aja ya teman-teman di papan tulis. Dimana tanggalnya 25 Desember dengan jumlah box 200 dan harga per boxnya 294.375. Nah, untuk mengetahui HPP-nya, kita mengalihkan antara jumlah box dengan harga per boxnya, yaitu hasilnya 58.875.000. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dilihat lagi soalnya. Kita lihat di bulan yang atasnya, apakah ada persediaan pembelian barang A lagi. Nah, ternyata ada pada tanggal 25 Desember bulan Juni. Pada bulan Juni ya teman-teman. Ini 25 Desember bulan Juni. Nah, di sini diketahui bahwa produk A, pembelian jenis persediaan A ada 100 box. Kita masukkan lagi 100 box. Harganya itu 225.445. Nah, sama seperti yang tadi ya teman-teman, untuk menghitung HPP-nya itu kita kalikan ini, yaitu 22.545.500. Oke. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman. Untuk produk A pada bulan belakangnya, bulan yang sebelumnya teman-teman, ternyata ada lagi 200 box. Nah, karena persediaan hasil observasinya 350, sedangkan yang sudah kita tulis itu sudah 300, maka yang kita tulis adalah yang 50. Untuk tanggal 25 bulan Juni juga, bulan 6. Nah, harganya itu kita lihat harga per produknya, yaitu sebesar 272.790. Kita langsung masukin saja 272.790. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya teman-teman, dikalikan. Maka hasilnya 13.639.500. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasil box ini. Hasil jumlah box dan HPP-nya. Maka
dapat 350 dan HPP-nya jumlahnya 95.060.000. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah diketahui HPP-nya keseluruhan itu 95.060.000. Kemudian kita di sini bakal mencarikan HPP-nya per unitnya ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita lihat dulu NVR-nya. Pada soal NVR-nya itu 5.500 per ons. Nah, maka dari itu kita harus cari jumlah onsnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini pada catatan diketahui satu box sama dengan 25 botol dan satu botol sama dengan 2 ons. Kita masukin aja, kita kalikan ya, teman-teman. Jadi pertama kita cari jumlah botolnya dulu. Jumlah botol ya, teman-teman. Jumlah botol yaitu satu box sama dengan 25 botol. Jadi kita kalikan 350 dikali dengan 25 botol sama dengan 8.750. Nah, ini sudah ketemu jumlah botolnya. Kemudian kita cari jumlah onsnya. Jumlah onsnya berarti jumlah botol dikali 2 sama dengan 17.500. Oke, tadi kan sudah diketahui NVR-nya. Nah, NVR-nya kita tulis di sini ya, teman-teman, sebagai perbandingannya. Ini NVR-nya per ons. Nah, kemudian kita cari HPP per unitnya dengan cara HPP keseluruhan dibagi dengan jumlah onsnya. Karena yang diketahui NVR-nya per ons, maka kita bagi dengan jumlah onsnya. Kita bagi 95.06.000 dibagi 17.500. Ketemunya 5.432. Nah, oke. Di sini sudah ketemu harga per unitnya, yaitu 5.432. Dan sedangkan NVR-nya 5.500. Maka untuk menentukan harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung nanti pada kolom C1, yaitu harga yang paling rendah antara NVR dan HPP-nya. Maka kalau untuk produk A ini harga pokok yang digunakan adalah yang per unit. Oke, teman-teman. Berarti yang 5.432.000 rupiah. Oke, kita lanjut lagi ke jenis persediaan yang B ya, teman-teman. Yang B itu kodenya 701 hand cream. Ini sudah saya ganti dengan B701 hand cream. Kemudian di sini diketahui jumlah persediaannya itu ada 560 box dan NRV-nya itu 9.800. Oke. Kita langsung cari aja box pada voucher voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Di sini diketahui pada tanggal 25
Desember dibeli 160 box dengan harga 1.225.000. Oke, kita tulis aja. Di sini tertulis 25 Desember. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, dicari jumlah boxnya dari bulan akhir bulan ke awal bulan dengan harga 1.225.000. Oke, jumlahnya jadi 196.000. Nah, kemudian kita cari lagi pada bulan berikutnya. Pada bulan berikutnya, untuk persediaan B, ternyata ada pada tanggal 25 bulan 6. Di situ pembelian dilakukan dengan jumlah box 150 dan dengan harga pokok 1.225.350. Kita langsung tulis aja. Pada tanggal 25 Juni pembelian 150 dengan harga per boxnya 1.225.350. Nah, ini jumlahnya seperti tadi ya teman-teman, dikalikan 1.802.500. Oke. Nah, di sini kan jumlah boxnya sudah terdapat 310 ya teman-teman. Berarti untuk menuju ke 560, maka jumlah boxnya itu masih kurang 250. Kita tulis dulu jumlah boxnya 250. Kita cari tanggal berapa kan pembelian persediaan B. Ternyata ada pada tanggal 25 bulan Maret dengan harga pokok 1.246.70. Oke, kita tulis ya teman-teman. 25 Maret. 25 Maret dengan harga pokok 1.246.070. Nah, sama seperti yang tadi kita kalikan, yaitu jumlahnya jadi 311 517 500. Oke. Ini sama kayak seperti tadi ya teman-teman. Pada pengerjaan pada persediaan A, ini kita jumlahkan jumlah boxnya dan harga pokok persediaannya, yaitu ini 560. Terus untuk HPP-nya yaitu 691.320. Oke. Nah, di sini kan sudah diketahui ya teman-teman. Sudah diketahui jumlah boxnya dan jumlah botolnya. Nah, di sini pada hand cream, satu box sama dengan 25 botol dan satu botol ini, maaf ya teman-teman, ada koreksi, ini jadinya 5 ons. Oke, kita kalikan aja ya teman-teman, langsung kita kalikan. 560 dikali
25 sama dengan 14.000. Kemudian kita jumlahkan onsnya. Onsnya itu kan tadi di satu botol dikali di satu botol sama dengan 5 ons. Maka satu botol per botol dikali 5. Jumlahnya jadi 70.000. Oke, NRV-nya tadi kan 9.800 per, di sini tertulis per ons. Maka kita bagi dengan onsnya ya teman-teman. Harga pokok persediaannya 691.320 dibagi 70.000. Oke. Sama dengan 9, 8, 7, 6. Nah, di sini ketemu 9.876. Oke, kita bandingkan harga pokok per unit dengan NRV-nya. Harga pokok per unit sama NRV-nya ternyata lebih kecil NRV-nya. Maka untuk harga pokok yang digunakan itu adalah yang NRV sebesar 9.800. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke persediaan barang yang C, yaitu C802 cents, dimana sama seperti yang tadi ya teman-teman, kita cari dulu di sini. Oke, dicari dulu di sini harga untuk kuantitasnya pada tanggal 31 Desember itu untuk NCES itu ada 450. Jadi kita harus nyari sebanyak 450. Oke. Dengan NVR-nya itu 43.210. Oke. Kita mulai aja, kita masukin untuk jumlah box. Apa kita dicari dulu di sini? Untuk yang E ternyata terdapat untuk yang C ternyata ada pada tanggal 25 bulan 8. Di sini ada 300 box dengan harga pokok 864.200. Oke, kita tulis dulu ya teman-teman. Kita tulis 300 box pada 25 Agustus. Sebanyak 300. Oke. Kemudian catat lagi harga pokoknya 64. Kemudian sama seperti yang tadi ya teman-teman, dikalikan harga per box dan jumlah boxnya. 9.260. Oke. Kemudian kita cari lagi di sini untuk yang produk persediaan C. Itu ada 400 box ternyata teman-teman. Lah, padahal yang tersedia di gudang atau di ruang pengiriman itu hanya 450, maka kurang 150. Kita tulis 150. Dimana pada tanggal itu kita masukkan harga pokoknya pada tanggal 25 bulan 6. 25. Yaitu sebesar 1.678.000
940. Kemudian harga pokok per boxnya ini dikali dengan jumlah boxnya, yaitu 251.841.000. Oke. Sama seperti tadi ya teman-teman, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Kemudian harga pokok per unitnya juga kita jumlahkan. Oke. Di sini diketahui pada catatannya harga satu boxnya sama dengan 20 botol dan satu botolnya 6 ons. Maka kita cari dulu jumlah botolnya dan jumlah onsnya. Untuk NRV-nya itu per botol. Oke, kita hitung dulu jumlah botolnya, yaitu 450 dikali 20 ini 9. Kemudian kita cari onsnya juga, dikali 5 ons ya teman-teman, yaitu 45. Oke. Terus kita cantumkan NRV-nya. Ternyata pada produk Ensense itu NRV-nya per botolnya harganya per botol. Jadi nanti untuk harga pokok per unitnya kita bagi dengan jumlah botolnya. Oke, NRV-nya kita tulis dulu ya. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kemudian kita cari harga pokok per unitnya dengan membagi harga pokok keseluruhan dibagi jumlah per botolnya 9.000 sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ketemunya untuk harga pokok per unitnya yaitu 56.789. Sehingga untuk harga pokok yang digunakan di persediaan barangnya adalah yang kecil. Yang kecil adalah NRV-nya, maka kita menggunakan harga pokok per unitnya adalah 43.210 untuk produk C. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ke jenis persediaan barang D, yaitu dengan kode D905 moisturizing. Nah, pada soal hasil observasi untuk produk D moisturizing itu tersisa 425 box. Oke, sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman, kita cari dulu voucher pembelian persediaan pada 2011. Ternyata untuk produk D itu ada pada tanggal 25 Agustus dengan jumlah box 150 dengan harga per boxnya 851.700. Nah, ini kita langsung tulis aja di sini ya teman-teman. Penulisan 25 Agustus
Agustus dengan tadi diketahui 150 box dengan harga per boxnya 851.700. Nah, kemudian kita kalikan sama seperti tadi ya teman-teman. Kita kalikan jumlahnya jadi 127 7575. Oke. Jadi ketemunya ada 127.755.000. Kemudian kita lanjut lagi. Karena itu masih 150, berarti masih ada sisanya sekitar 300. Nah, kita cari lagi untuk persediaan D. Ternyata ada pada tanggal 25 bulan Juni sebanyak 150 box dengan harga 795.355. Oke, kita langsung masukkan saja. Itu ada 150 dengan harga 79.555. Oke, sama seperti tadi kita kalikan 303 2 Oke teman-teman, ketemu harga jumlah boxnya 150 dan harga per boxnya 795.355 dengan harga pokok persediaan keseluruhannya jadi 3.250 rupiah. Nah, karena ini masih 300, maka kita harus mencari kekurangannya yaitu 125. Ternyata pada pembelian persediaan untuk persediaan D itu ada pada tanggal 25 bulan 3 membeli 300 box, tetapi kita kan hanya menggunakan sisanya aja ya teman-teman, 125. Kita kalikan dengan harga pokok pada penerimaan tanggal 25 bulan 3 tersebut. Kita tulis langsung, yaitu 125 sisanya dengan harganya 7 Kemudian dikalikan ya teman-teman, 9 2 38 125. Oke, sudah ketemu hasilnya 238.125. Kemudian sama seperti tadi kita jumlahkan jumlah boxnya dan harga pokoknya. Kita jumlahkan, di sini jadi 425 dan jumlahnya jadi 346 296 375. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman. Sama seperti tadi sebelumnya, kita lakukan penjumlahan botol dan ounce-nya. Untuk jumlah botol pada Monster Rising, satu boxnya sama dengan 15 botol dan satu botolnya sama dengan 22 ounce. Maka kita langsung aja jumlahkan, kalikan.
yaitu ketemu 6375. Kemudian kita jumlahkan onsnya dengan mengalihkan jumlah botol dikali 2 sama dengan 12.750. Oke. Ya teman-teman, di sini diketahui bahwa NVR-nya sebanyak per botolnya dengan harga 56.780. Kita tulis aja ya teman-teman. Ini NVR-nya untuk Moisturizing itu per botol harganya 56. Nah, kemudian kita mencari harga pokok per unitnya ya teman-teman, dengan cara sama yang seperti tadi, HPP keseluruhan, jumlah HPP keseluruhan dibagi dengan jumlah per botol. Karena untuk moisturizing itu NVR-nya tadi kan per botol, jadi kita jumlahkan aja teman-teman. Kita cari 3, 4, 6, 2, 9, 6, 3, 7, 5 dibagi 6, 3, 7, 5. Oke. Nah, sama dengan 56.789. 700 teman-teman. Hasilnya itu 54.321. Oke. Di sini ternyata harga pokok per unitnya itu 54.321, sedangkan NVR-nya 56.780. Jadi untuk harga pokok yang digunakan pada produk D moisturizing itu adalah 54.321. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk persediaan barangnya. Perhitungan harga pokok persediaan barangnya untuk per unit ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke persediaan barang yang E, yaitu kodenya 501 Skintore. Di mana saya dilihat ini ya soalnya teman-teman, hasil observasi perhitungan fisik persediaannya untuk skin toner itu ada 450 dengan nilai net realizable value-nya 614,50. Oke. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita cari di voucher pembelian persediaan. Mulai dari bulan Desember, ternyata ada untuk skin tore sebesar 450 box sesuai dengan hasil observasi perhitungan persediaan. Maka langsung kita masukkan saja ke dalam tabel, kita tulis untuk tanggal 25 Desember. Untuk produk E skin toner ada 450 box dengan harga 614,50. Oke, sama seperti tadi ya teman-teman, kita kalikan hasilnya itu 288 276 525. Oke. Sama seperti tadi, karena ini sudah tidak
karena sudah hasil observasi perhitungan fisiknya untuk skin tonernya sudah sama dengan kuantitas, maka langsung kita jumlahkan saja ya teman-teman, yaitu 450 dan HPP-nya 288 276 525. Oke. Setelah itu, sama seperti yang sebelumnya, juga kita harus mencari jumlah botol dan jumlah onsnya. Untuk jumlah botol dan jumlah onsnya, untuk skin toner satu boxnya itu 20 botol dan satu botolnya sama dengan 6 ons. Maka langsung kita cari aja. 450 dikali dengan 20 botol sama dengan 9.000. Kemudian kita kalikan jumlah botol dengan onsnya, 9.000 dikali 6 sama dengan 54.000. Nah, pada soal kan diketahui ternyata net NRV-nya itu 614,50 rupiah per box. Jadi nanti untuk mencari harga pokok per unitnya kita bagi dengan jumlah boxnya ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu NRV-nya itu 64614,50. Oke, terus kita cari HPP per unitnya dengan sama seperti sebelumnya, HPP dibagi dengan jumlah, karena yang dibutuhkan jumlah boxnya per boxnya, jadi kita bagi dengan jumlah per boxnya. 288 dibagi dengan 450 sama dengan 614,50. Nah, ketemunya ternyata sama dengan NRV-nya, maka untuk menentukan harga pokok yang digunakan itu kita pilih salah satu, kan karena sama jadi kita pilih salah satunya saja. Sama-sama bisa NRV-nya maupun harga pokok per unitnya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah menghitung harga pokok persediaannya yang per unit ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke KAA C1. Dimana di sini saya sudah menyediakan kertasnya. Pada KAA C1 terdapat tabel jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit dan harga pokok persediaannya. Nah, di sini sudah tertera jumlah boxnya yang tertera pada soalnya teman-teman. Kemudian jumlah botol yang sudah kita hitung dan jumlah ons yang kita sudah hitung tadi. Kemudian untuk harga pokok per unitnya tadi kan kita sudah mencarinya sesuai dengan harga yang sudah kita hitung tadi pada saat pricing test. Kemudian untuk harga pokok persediaannya kita kalikan sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Karena untuk A dan B, untuk persediaan A dan B itu menggunakan ons, C dan D menggunakan botol, dan E menggunakan box, maka dikalikan sesuai dengan harga pokok per unitnya tersebut.
Kemudian ini ditemukan jumlahnya yaitu 1.452.229. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah menghitung menggunakan KAA C1, sudah mengetahui hasil persediaan yang sudah dihitung oleh auditor. Pada hasil persediaan auditor, tadi diketahui sebesar 1.804.522.900. Nah, untuk mengetahui apakah persediaan barang milik klien itu benar atau salah, di sini kita harus membandingkannya ya teman-teman. Pada soal sudah diketahui untuk persediaan yang ada pada klien itu adalah 2 klien. Pada klien itu adalah 2.467.135.689. Oke. Ternyata hasil yang dihitung oleh auditor dengan klien berbeda. Pada hal ini, makanya kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Di mana jurnal penyesuaian itu untuk samakan antara hasil yang telah dihitung oleh auditor. Mungkin dari klien itu hanya menghitung pada saat persediaan menggunakan harga yang sesuai dengan harga per produksinya. Sehingga pada hal ini jurnal penyesuaian harus menyesuaikan dengan hasil yang sudah dihitung oleh auditor. Diketahui maka dari itu ini kan karena hasil auditor lebih kecil dibandingkan hasil klien, maka jurnal penyesuaiannya adalah harga pokok persediaan, harga pokok persediaan di debit dan persediaan barang di kredit. Mengapa demikian? Karena hasil auditor itu kan lebih kecil dibanding hasil klien. Maka hasil klien ini harus mengurangi sesuai dengan hasil auditor dengan cara mencari selisih antara hasil auditor dan klien, yaitu diketahui tadi kan yaitu dari 1.804.522.900
dikurangi salah. Sebentar, maaf teman-teman, harusnya punya kliennya dulu. Itu 8 2 4 6 7 1 3 5 6 8 9 dikurangi 1 miliar 804 5 22 900. Ketemu hasil selisihnya yaitu 6 6 2 612 709. Sehingga nominal yang digunakan adalah 662 612 789. Ini juga 662 612 789. Nah, jurnal penyesuaian ini nanti akan dimasukkan dalam neraca yang pada perusahaan klien untuk menyesuaikan hasil yang benar yang dilakukan oleh auditor ini. Sekian presentasi untuk KAAC 1. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk menyelesaikan KAAD 1. Sebelumnya kita harus lihat dulu ya soalnya ya teman-teman. Untuk KAAD 1 di sini sudah diketahui beban asuransi 31 Desember 2005 itu sebesar 491.356.890. Dan di sini sudah diketahui pula dua perusahaan asuransi. Ada yang pertama itu dari PT Fatullah and Atalah, kemudian ada dari PT Farel and Tristan, dan juga di sini sudah diketahui saldo asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2004. Nah, kita pada soal ini kita diminta untuk menyelesaikan KAAD 1 dan beri usulan jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih antara perhitungan auditor dan klien. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mencari terlebih dahulu perhitungan beban asuransi pada masing-masing asuransi di masing-masing perusahaan. Kita mulai dari PT Fatullah and Atalah, di mana yang A di sini ada asuransi kebakaran gedung dengan nomor polis 5798 tanggal 10 Mei 2004 dengan jangka waktu 2 tahun, preminya 91.357.800. Oke, kita tulis aja ya teman-teman. Ini udah saya tulis tadi. Kita tulis yang perlu ditulis untuk preminya sebesar 91.357.800. Oke. Kemudian jangka waktunya itu 2 tahun. Oke. Untuk tanggalnya, untuk asuransi kebakaran gedung ini tanggalnya 10 Mei 2004. 10 Mei 2004. Ya teman-teman, kita langsung hitung saja. Di sini kan rumus beban asuransi yaitu premi dibagi jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan. Nah, ini berarti preminya itu 91.357.800. 357.800. Oke, dibagi dengan, nah untuk pembagiannya kita kalikan jangka waktu kita kalikan dengan 12 bulan.
Mengapa kita jadikan per bulan? Untuk itu 2 tahun dikali 12 bulan. Kemudian untuk bulan pembebanannya, karena kita itu menghitung beban asuransi pada tahun 2005, maka ini untuk menentukan bulan pembebanannya kita hitung mulai dari Januari 2005. Mengapa? Karena pada asuransi kebakaran gedung ini dimulai pada tanggal 10 Mei 2004. Sehingga untuk pembebanan tahun 2005 kita kalikan dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena pembebanan untuk tahun 2005 itu mulai dari Januari hingga Desember. Oke teman-teman. Terus lalu kita jumlahkan hasilnya. Ketemu 45.678.900. Ini nominal yang akan digunakan untuk pembebanan asuransi pada KAA D1 nanti. Oke, kita lanjutin untuk menghitung asuransi kebakaran pabrik A di PT Fatula Atala. Di sini diketahui nomor polis 5638 tanggal 12 Juni 2004, jangka waktu 3 tahun, itu preminya 196.296.300 rupiah. Jadi kita langsung tulis aja ya. Di sini preminya 196.296.300. Kemudian untuk jangka waktunya tadi kan sudah diketahui 3 tahun. Dan ini mulai melakukan asuransi pada tanggal 12 Juni 2004. Oke. Mulai kita lakukan perhitungan ya teman-teman. Untuk melakukan perhitungan sama seperti tadi, yaitu beban asuransi preminya dibagi jangka waktu dikali dengan bulan pembebanannya. Oke, kita tulis dulu. 196.296.300 dibagi dengan 3 tahun dikali 12 bulan. Karena kita mencari bulan pembebanannya teman-teman. Dikali 12. Sama seperti tadi ya teman-teman, 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena pembebanannya itu dimulai, untuk pembebanan tahun 2005 itu dimulai dari Januari sampai Desember. Karena untuk kebakaran pabrik A itu asuransi mulai tanggal 12 Juni 2004. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ketemu hasilnya 65.432.100. Oke, kita lanjutin lagi untuk perhitungan asuransi untuk kebakaran kantor A. Ya, teman-teman. Oke, untuk kebakaran kantor A di sini nomor polisi 5268 tanggal 28 April 2005, jangka waktunya 3 tahun, preminya 200
rupiah. Oke, kita langsung melakukan perhitungan aja. Di sini kita tulis dulu preminya 255. Oke. Kemudian tadi kan juga diketahui jangka waktunya. Jangka waktunya yaitu 3 tahun. Tanggalnya itu dimulai dari tanggal, di sini diketahui mulai tanggal 28 April 2005. Oke. Kita langsung aja lanjut ke perhitungannya ya teman-teman. Sama seperti tadi, untuk rumusnya premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan bulan pembebanannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita tulis dulu preminya dibagi dengan jangka waktunya yaitu 3 tahun dikali 12 bulan dikali bulan pembebanannya. Untuk bulan pembebanan asuransi kebakaran kantor A, karena mulainya pada tahun 2005 di bulan April, maka pembebanannya dimulai dari bulan selanjutnya, yaitu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan ya teman-teman. Karena kan ini kan pada beban asuransi kebakaran kantor itu dimulainya pada tanggal 28 April 2005. Jadi untuk tanggal di atas 20 itu pembebanannya di bulan selanjutnya. Tetapi untuk pada tanggal 10, di atas 10, pembebanannya itu berlaku pada bulan tersebut ya teman-teman. Jadi untuk yang ini diketahui 28 April 2005, maka bulan pembebanannya dibebankan ke bulan selanjutnya yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan ya teman-teman. Ditulis 8. Oke. Kemudian dikalikan dan dijumlahkan, ketemu hasilnya 56.789.000. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk perhitungan kebakaran kantor B. Di sini pada soal sudah diketahui asuransi kebakaran kantor B nomor polis 5918 tanggal 22 Februari 2005, jangka waktunya 3 tahun dengan premi 275.555.556. Oke, kita lanjut lagi. Kita tulis dulu ya teman-teman. Yaitu 275.555.556. Oke teman-teman. Untuk jangka waktunya tadi 3 tahun. Kemudian tanggalnya itu mulai dari 22 Februari 2005. Ya. Kayak tadi ya teman-teman, kita hitung preminya dibagi dengan 3 karena 3 tahun, jangka waktunya dikali 12 bulan, dijadikan per bulan ya teman-teman. Kemudian untuk bulan pembebanannya, karena ini pada tahun 2005 berarti sama dengan tahun pembebanan, maka kita hitung mulai dari bulan pembebanan pada bulan depannya ya teman-teman. Ini kan pada tanggal 22 Februari. Maka kita menghitung dari bulan Maret, April,
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya teman-teman, kita hitung 10 bulan. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, kalau yang tadi kan mulai dari bulan April, kalau ini bulan Februari. Dengan hasil perhitungan yaitu 76.543.210. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk menghitung perhitungan beban asuransi. Di sini kita udah mulai masuk ke PT Farel dan Tristan. Di mana untuk melakukan perhitungan asuransi A sama seperti di PT Fatullah Atala, yaitu dengan cara yang sama. Dan ini saya akan bacakan soalnya untuk asuransi mesin A. Nomor polisi 6942, tanggal 24 Mei 2003, jangka waktu 2 tahun, preminya 240.741.424. Oke, kita tulis langsung di sini ya teman-teman. Preminya 240.741.424. Oke, dengan jangka waktu 2 tahun mulai pada tanggal 24 Mei 2003 ya teman-teman. 2003. Oke, perhitungannya sama seperti tadi. Yang membedakan hanyalah pada bulan pembebanannya saja. Ini saya tulis dulu. Dibagi dengan 2 tahun dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali bulan pembebanannya. Karena pada tanggal 24 Mei 2003 dan untuk jangka waktunya kan cuma 2 tahun ya teman-teman. Berarti berakhir pada tanggal 24 Mei 2005. Sehingga untuk bulan pembebanannya yang mesin A ini dilakukan mulai dari awal Januari hingga akhir pada bulan Mei-nya. Jadi kita hitung mulai dari Januari ya teman-teman. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ini kan jangka waktunya 2 tahun saja. Dan mulai pada tanggal 24 Mei 2003 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2005. Sehingga hanya membebankan pada bulan yang di awalnya saja. Dari awal Januari hingga akhir pemberhentian mesin tersebut, beban asuransi itu. Oke, hasilnya ketemu dengan 554.321.130 rupiah. Untuk ini beban untuk mesin A. Lakukan perhitungan asuransi untuk kendaraan. Beban asuransi untuk kendaraan ya teman-teman tetap masih di PT Farel and Tristan. Oke, pada soal diketahui untuk asuransi kendaraan nomor polis 7395 tanggal 30 Agustus 2004, jangka waktu 2 tahun, preminya adalah 138.864.200. Oke, kita langsung tulis aja. Preminya 130.864.200. Kemudian jangka waktunya diketahui 2 tahun. Nah, mulai melakukan asuransi itu pada tanggal 30 Agustus 2004.
Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini mulai kita lakukan perhitungan sama seperti tadi ya teman-teman. 130,864 200 dibagi dengan 2 tahun dikali 12 bulan dikali bulan pembebanannya. Karena ini 2005, kita bulan pembebanannya mulai Januari sampai akhir Desember. Jadi 12 ya teman-teman. Hasilnya ketemu 65 432 100. Ini untuk beban asuransi kendaraan pada tahun 2005. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi untuk perhitungan beban asuransi pada mesin B. Masih pada PT Farel Tristan, di mana asuransi mesin B nomor polis 6943 tanggal 28 Juni 2005, jangka waktu 2 tahun, preminya 138.271.560. Oke, kita tulis lagi di sini. 260 dengan jangka waktu 2 tahun. Tanggalnya mulai dari tanggal 28 Juni 2005. Oke, lanjut kita ngitung kayak tadi ya teman-teman. 138.271.560 dibagi dengan 2 dikali 12, karena 12 bulan. Pembebanannya mulai dari Juli ya teman-teman, karena kan mulainya dari tanggal 28 Juni 2005. Mulainya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 6 bulan ya teman-teman. Oke, sama dengan hasilnya jadi 34.567.890. Ini pembebanan untuk mesin B. Oke, kita lanjut lagi ke beban asuransi kesehatannya ya teman-teman. Masih pada PT Farel Tristan. Oke, pada asuransi kesehatan diketahui nomor polis 8275 tanggal 25 Agustus 2005, jangka waktunya 1 tahun, preminya 70.370.340. Oke, langsung aja kita tulis di sini jumlah preminya. Jumlah preminya itu 70 juta 370.340. Oke teman-teman. Kemudian jangka waktunya hanya 1 tahun. Dilihat, diamati ya teman-teman. Kemudian untuk mulainya itu tanggal 25 Agustus 2005. Oke. Jadi sama seperti tadi perhitungannya. 70.370.340 dibagi dengan jangka waktunya yaitu 1 tahun dikali 12 bulan dikali mulai pembebanannya mulai dari bulan depannya teman-teman, mulai dari September, Oktober, November, Desember. Oke, berarti mulainya itu
4 bulan kali 4. Oke. Terus hasilnya yang ketemu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Ini untuk beban asuransi kesehatan pada tahun 2005. Oke, kita lanjut lagi untuk beban asuransi yang selanjutnya, yaitu pada asuransi truk, masih pada PT Farel and Tristan. Di sini diketahui nomor polis 7396 tanggal 30 Desember 2005, jangka waktunya 4 tahun, preminya 311.053.471. Oke, kita langsung isi aja di sini, tulis di sini. Yaitu preminya 311.053.471. Nah, kemudian jangka waktu yang diketahui adalah 4 tahun. Oke. Kemudian dimulai pada tanggal 30 Desember 2005. Nah, masih perhitungannya sama ya teman-teman. Kita tulis dulu untuk melakukan perhitungan. Yang hanya membedakan pada setiap perhitungan adalah bulan pembebanannya saja dan jangka waktunya. Tergantung jenis soalnya seperti apa. Oke, 4 dikali 12, 4 tahun dikali 12 dikali. Untuk bulan pembebanan truk ini karena pada asuransi truk ini dilakukan pada tanggal 30 Desember 2005, maka bulan pembebanannya 0. Kenapa 0? Karena untuk melakukan bulan pembebanan pada tanggal 30 Desember 2005 itu harus dibebankan pada bulan depannya, yaitu pada bulan Januari 2006. Jadi hasilnya untuk asuransi ini adalah 0. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk beban asuransi truk di tahun 2005 tidak dibebankan karena asuransi truk dimulai pada tanggal 30 Desember 2005. Oke, untuk perusahaan asuransinya tadi kan sudah ada 2 perusahaan asuransi. Yang pertama PT Fatal Atalah dan yang kedua adalah PT Farel and Tristan, di mana masing-masing PT ini ada yang jenis pertanggungjawaban juga untuk beberapa asuransi. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk perusahaan Farel Fatullah and Atalah, nomor polis 5798 asuransi kebakaran gedung. Untuk jumlah pertanggungjawabannya memang dikosongkan ya teman-teman, karena tidak diketahui dalam soal. Hanya diketahui saldo akhir asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember dan nomor polis tanggal mulai asuransi tersebut dan biaya, jangka waktu dan preminya saja. Oke. Jadi kita langsung aja. Untuk yang pertama itu kan asuransi kendaraan gedung mulai tanggal 10 Mei 2004 sampai tanggal 6 Mei. Kenapa tanggal 6 Mei? Karena jangka waktunya 2 tahun. Kemudian lanjut lagi untuk asuransi kebakaran pabrik A dimulai tanggal 12 Juni 2004 dan berakhir tanggal 12 Juni 2007 karena jangka waktunya 3 tahun. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor A
di sini diketahui tanggal 28 April 2005 dan berakhir tahun 2008 karena jangka waktunya 3 tahun. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik B di mana tanggal 25 Juni 2005 dan berakhir tanggal 25 Juni 2009 karena jangka waktunya 4 tahun. Untuk perusahaan Farel Tristan di sini terdapat asuransi mesin A dengan mulai tahun 2003 dan berakhir 2005. Asuransi kendaraan, asuransi mesin, asuransi kesehatan, dan asuransi truk. Oke, kita mulai aja untuk memasukkan saldo-saldonya. Ini ya teman-teman, ini kita sesuaikan dengan urutan yang tadi ya. Untuk saldo akhir tanggal 31 Desember 2004 sudah diketahui pada soal. Di bawah ini ada 4, yaitu asuransi kebakaran gedung, asuransi mesin A, asuransi kebakaran pabrik A, dan asuransi kendaraan ya teman-teman, kendaraan. Nah, untuk asuransi ini dimasukkan sesuai dengan kolomnya, sesuai dengan urutannya ya teman-teman. Sudah. Untuk asuransi saldo ini dimasukkan, kemudian masukkan untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran premi itu untuk jenis asuransi yang baru saja dilakukan pada tahun 2005, di mana untuk pembayaran premi ini dilakukan 1 kali saja dalam masa melakukan asuransi. Jadi misalnya kalian awal asuransi tahun 2005, maka hanya mendapatkan pembayaran premi pada tahun tersebut. Nah, untuk pembayaran premi kan disesuaikan dengan premi yang sudah ada dalam soal dan tinggal dimasukkan yang untuk bulan asuransi pada tahun 2005. Ya teman-teman. Kemudian beban asuransi, untuk beban asuransi ini ditulis sesuai dengan perhitungan yang barusan kita lakukan, di mana pada beban asuransi ini nanti akan berlanjut ke saldo akhir 31 Desember 2005, di mana pada saldo, jadi untuk menentukan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2005, yaitu dengan cara saldo tanggal 31 Desember 2004 ditambah pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi yang sudah dihitung pada tahun tersebut. Itu untuk mencari saldo 31 Desember 2005 ya teman-teman. Sorry. Nah, di sini saya akan membacakan jumlahnya saja. Untuk saldo akhir 31 Desember 2004 itu jumlahnya 391.666.665. Sedangkan untuk pembayaran premi jumlahnya itu 129.949.235. Dan untuk beban asuransi itu ada 444.147.275. Dan untuk saldo akhir 2005 yaitu sebesar 209.862,5. Oke, setelah ini kita teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai KAA D1 secara singkatnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara hasil klien dan hasil auditor. Oke, tadi diketahui hasil auditor
itu sebesar untuk beban asuransinya ya teman-teman, itu sebesar 447,5. Nah, sedangkan ini ya untuk yang punyanya tadi, untuk punyanya auditor ada pada bawah beban asuransinya. Ini. Kemudian untuk beban asuransi 31 Desember 2005 milik klien itu adalah sebesar 491.356.890. Oke, ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita bandingkan ya teman-teman. Ternyata hasil auditor lebih kecil dibandingkan dengan klien, sehingga perlu adanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya itu untuk mencari nominalnya sama seperti pada KAAC1, yaitu dengan cara menselisih harga antara klien dikurangi dengan auditor. Ya teman-teman. Jadi hasilnya itu ketemu 43.209.86 862.500. 500. 0,50 ya teman-teman, sorry. Oke. Ketemunya ini ya teman-teman. Nah, untuk jurnalnya, untuk jurnalnya untuk jurnal penyesuaiannya, karena di sini auditor lebih kecil dibandingkan klien, maka untuk jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka untuk di debit dan beban asuransi di kredit sesuai dengan nominal, yaitu nominalnya Rp43.209.862,50. Ini ya teman-teman. Nah, kenapa jurnalnya asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi di kredit? Alasannya ini teman-teman,
hasilnya auditor tadi kan lebih kecil, sehingga kan dikurangin, beban asuransinya dikurangin kan teman-teman. Lah, untuk beban asuransi itu berkurang, beban asuransi berkurang, asuransi berkurang berkurang di kredit, dan jika bertambah di debit. Oke, kenapa bisa seperti ini teman-teman? Bakal saya kasih alasannya yang lebih kuat ya. Menurut saya ini, jadi untuk beban asuransi, untuk kenapa beban asuransi bisa dikredit, karena saya menggunakan rumus HUMPB, di mana harta, utang, modal, pendapatan, dan beban jika mengalami pertambahan, maka DKKD. Ya teman-teman, jika berkurang, kebalikannya teman-teman, KDDK. Sehingga jika beban tadi berkurang, jika tadi beban berkurang, jika bebannya berkurang, jika beban asuransi tadi berkurang, maka kita lihat tabelnya yang di sini berada di posisi kredit untuk beban berkurang. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam pengerjaan praktik audit dan mempermudah teman-teman untuk memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.